Perkenalkan, saya Saskia Nolita dengan NIM I1B023032 dari kelas keperawatan reguler A. Di sini akan melakukan ujian praktikum dukungan coping keluarga. Selamat menyaksikan. Prainteraksi. Saya telah membaca rekam medis pasien dan saya telah menyiapkan diri untuk bertemu dengan pasien, lalu saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apakah Ibu masih mengingat saya? Selamat pagi Sus, masih ingat yang minggu kemarin kan ya? Iya, ini betul kan ya dengan Ibu Zahro? Betul Sus, monggo duduk. Iya. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Saskia yang bertugas pada hari ini. Nah, saya di sini akan mendampingi Ibu. Iya Sus, monggo. Ya, jadi tujuan saya hari ini adalah untuk membantu Ibu dalam menghadapi masalah yang sedang Ibu alami, terutama bagaimana cara Ibu mengelola stres dan menemukan cara mengatasinya. Waktunya tuh sekitar 20-30 menit saja Ibu. Apakah dari Ibu bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Untuk tempatnya apakah boleh di sini saja atau Ibu mau lebih yang privasi? Udah nggak apa-apa di sini juga. Oke, baik. Untuk privasinya Ibu tenang saja ya, karena saya akan menjaga kerahasiaan dari yang Ibu ceritakan. Baik Ibu, nah kita mulai ya. Boleh Ibu ceritakan masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang? Jadi gini Sus, saya tuh lagi ngerasa capek banget. Anak saya kan sekarang sakit, terus suami juga kerja di luar kota kan, jarang pulang. Jadi semuanya saya lakuin sendirian, jadi saya ngerasa capek banget. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu sejak kapan merasa seperti ini? Kurang lebih udah sekitar 2 bulanan sih Sus, anak saya sakit. Baik, berarti masalahnya cukup lama ya Ibu dan membuat Ibu merasa terbebani. Iya Sus, saya tuh jadi sering saya jadi sering ngelamun, saya juga jadi sering nangis, kadang juga gampang marah ke diri saya sendiri gitu. Baik, selama ini apa yang Ibu lakukan untuk kondisi tersebut Bu? Biasanya kalau misalkan saya lagi stres gitu ya, saya biasanya suka nangis sendiri malam-malam, itu sebelum tidur. Baik, lalu setelah Ibu menangis itu perasaan Ibu bagaimana? Jadi kalau udah dibawa nangis rasanya kayak lega, tapi tetap aja gitu ada rasa berat yang ditanggungnya tuh masih ada gitu loh Sus. Baik, itu sangat wajar ya Ibu. Ibu sudah berusaha mengekspresikan perasaan Ibu. Itu hal yang baik Bu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Baik Ibu, mungkin ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan untuk membantu meringankan apa yang Ibu rasakan saat ini. Yang kayak gimana ya Sus itu Sus? Nah, untuk itu Ibu mungkin dapat mencoba melibatkan keluarga terdekat seperti kakak atau saudara sehingga Ibu tidak perlu menjalani semuanya sendiri. Lalu selain itu juga Ibu bisa berbagi cerita atau perasaan dengan orang yang dipercaya. Itu juga bisa membantu Ibu merasa lebih lega Bu. Nah, jika memungkinkan Ibu juga bisa membagi beberapa tugas rumah tangga sehingga beban yang dirasakan juga tidak terlalu berat. Nah, Ibu dapat mencoba melihat kondisi ini sebagai fase yang sedang dijalani sehingga beban yang dirasakan tidak terlalu berat, Bu. Lalu juga terkait dengan suami, mungkin Ibu dapat mencoba berkomunikasi secara perlahan dan terbuka agar kondisi Ibu saat ini juga bisa lebih dipahami oleh suami Ibu. Untuk membantu rasa yakin dalam merawat anak Ibu juga, Ibu bisa mencari informasi yang dibutuhkan seperti di internet tentang cara merawat anak yang sakit itu seperti apa, sehingga Ibu juga bisa merasa lebih percaya diri. Nah, di sela-sela kesibukan, Ibu juga bisa nih meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat atau melakukan hal yang disukai agar pikiran Ibu tuh menjadi lebih rileks lagi. Nah, Ibu juga dapat mempertimbangkan dukungan dari lingkungan sekitar seperti tetangga atau kelompok ibu-ibu jika dirasa Ibu nyaman di situ. Dan mungkin Ibu juga bisa mendekatkan diri secara spiritual seperti Ibu mendekatkan diri ke Allah atau Ibu bisa mengaji seperti itu agar hati Ibu terasa lebih tenang. Oh, jadi begitu ya Sus, lumayan banyak ya ternyata yang bisa saya lakuin. Iya, nah dari beberapa cara yang tadi, mana yang paling menurut Ibu bisa dilakukan saat ini? Kayaknya paling mungkin buat saya lakuin, mungkin saya bisa minta tolong ke kakak saya dulu ya, saya cerita dulu ke dia gitu tuh, barangkali nanti dapat solusi.
Baik, itu pilihan yang sangat baik ya Ibu. Lalu Ibu juga nanti bisa cerita ke suami Ibu tentang masalah yang Ibu rasakan agar suami Ibu juga mengerti apa yang Ibu rasakan selama ini. Seperti itu ya Bu. Ya, berarti cerita ke kakak sama suami. Iya. Baik, untuk solusinya tadi sudah ditemukan ya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara pada hari ini? Alhamdulillah saya jadi merasa lebih lega ya saya juga jadi ada gambaran gitu harus ngapain. Baik Ibu, berarti Ibu sudah bisa memahami ya cara mengatasi masalahnya? Iya sudah, Alhamdulillah, terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama Ibu. Nah, lalu apakah Ibu bersedia jika misal minggu depan di hari yang sama kita bertemu lagi untuk saya melakukan evaluasi dari cara yang telah Ibu terapkan saat ini nanti? Ya boleh Sus, saya bersedia. Baik, Ibu bersedia ya. Mungkin nanti minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah, sebelum saya pamit, apakah dari Ibu ada pertanyaan? Untuk saat ini masih belum ada. Baik, belum ada ya Ibu. Jika begitu saya izin pamit terlebih dahulu Ibu. Semoga Ibu dan keluarga tetap dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya Bu. Amin, terima kasih ya Sus. Saya izin pamit ya Bu. Iya, monggo. Dokumentasi. Telah dilakukan dukungan coping keluarga pada pasien Ibu Zahra. Sebelum dilakukan dukungan coping keluarga, pasien merasa lelah dengan situasi yang telah dihadapinya saat ini. Saat dilakukan dukungan coping keluarga, pasien dapat kooperatif dan mau bercerita dengan terbuka. Untuk dukungan coping yang dipilih, pasien akan bercerita dengan suaminya dan juga kakaknya. Setelah dilakukan dukungan coping keluarga, pasien merasa lebih lega dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk kontrak waktu selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada minggu depan. Purwokerto, 13 April 2026, tertanda Perawat Saskia.